Good morning, Miss and friends. So, our material today is gender. And what is gender itself? So, Miss dan teman-teman, jadi gender. Jadi teman-teman, sesi linguistik berhubungan dengan gender itu sendiri. Jadi gender di sini adalah mengidentifikasi antara perbedaan laki-laki dan perempuan. Jadi di dalam masyarakat tentu kita bisa mengetahui laki-laki itu seperti bagaimana cara berbicaranya, itu pasti kita tahu. Dan cara berbicara perempuan juga pasti kita akan tahu. Contohnya di dalam bahasa Inggris, kita pasti menemukan kata she untuk dia perempuan dan he untuk dia laki-laki, sehingga kita bisa menemukan perbedaan tersebut dalam suatu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Contohnya di dalam bahasa Inggris pun biasanya ungkapan yang diucapkan oleh perempuan itu contohnya kata seperti adorable, darling untuk panggilan boyfriend. Sedangkan laki-laki itu biasanya mereka memanggil perempuan like dear, miss, lady, baby. Biasanya itu ungkapan yang digunakan di dalam bahasa Inggris dari laki-laki memanggil girlfriendnya. So di sini adalah menurut according to Budiman 1991. Budiman mengatakan gender itu adalah suatu distingsi perilaku yang universal di dalam budaya-budaya. Jadi konsep gender ini membedakan waktu, tempat, peralatan, gerak-gerik, bentuk tuturan, dan bermacam persepsi pada laki-laki dan pada perempuan. And friends, di sini adalah hubungan bahasa dan gender, language and gender relationship, hubungan bahasa dan gender. Jadi hubungan bahasa dan gender ini memiliki ada tiga pokok penting, yaitu bahasa mencerminkan pembagian gender, di mana penggunaan bahasa ini bersifat sensitif terhadap pola-pola hidup dan pola-pola interaksi antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, bahasa menciptakan pembagian gender. Jadi, cara bahasa digunakan dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat antara laki-laki dan perempuan, sehingga para penutur dapat mempelajari pembedaan atau mengategorikan yang dianggap penting dalam budaya tertentu jika seseorang mempelajari pembedaan linguistik, yaitu gender tersebut. Yang ketiga, bahasa dan struktur sosial saling berpengaruh. Contohnya, bahasa dan struktur sosial ini saling berpengaruh di dalam masyarakat. Di kehidupan kita itu kita pasti mengenal yang kata feminitas, feminim, dan maskulinitas, maskulin. Jadi perbedaan contohnya emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan itu, laki-laki or maskulin biasanya itu sangat agresif. Laki-laki itu bisa menyembunyikan emosinya, tidak mudah terpengaruh, lebih mendunia, artinya dia lebih terkenal gitu, lebih berterus terang. Laki-laki juga jarang menangis dan lebih berambisi.
Sedangkan perempuan itu kebanyakannya perempuan tidak terlalu agresif, tidak terlalu independen, sulit menyembunyikan emosi, mudah terpengaruh, perempuan lebih pasif, dan perempuan juga kurang berterus terang, dan perempuan lebih sering menangis. And then di sini adalah perbedaan bahasa laki-laki dan bahasa perempuan. Jadi dalam pemakaian bahasa, hubungan antara bahasa, kosakata, dan jenis kelamin penuturnya, yaitu bahasa laki-laki dan perempuan ini dapat ditinjau pastinya secara sosiolinguistik, karena sosiolinguistik itu mengenai masyarakat. Jadi gender ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi suatu bahasa di dalam suatu masyarakat dimanapun di seluruh dunia. Gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan ini berperan di dalam masyarakat. Contohnya saja, kita ambil contoh di dalam lingkungan kita. Jadi ketika seseorang membacakan puisi, ataupun ketika kita melalui telepon, itu pastinya ketika kita mendengar ataupun kita tidak melihat ya orang tersebut berbicara, dan ketika kita mendengar dari siapa yang berbicara, kita pasti sudah mengetahuinya. Jadi kita pasti bisa membedakan, oh ini cara, oh ternyata ini perempuan yang berbicara, yang menggunakan si A-nya ini adalah perempuan yang berbicara, si B ini adalah yang berbicara adalah laki-laki. Jadi fans, pada slide ini tentang variasi bahasa dan umur penutur. Kita tahu bahasa sebagai alat ekspresi diri, bahasa juga sebagai alat komunikasi. Sekaligus bahasa merupakan alat untuk menunjukkan identitas diri. Adapun menurut Charles and Agustina, bahwa variasi bahasa merupakan keragaman atau perbedaan dalam pemakaian bahasa. Dan according to Smito, menurut Smito di sini adalah dalam pengertian tentang variasi bahasa, Smito berkesimpulan bahwa variasi merupakan konsep yang memberikan hubungan antara pemakaian bahasa dan faktor-faktor sosial dan faktor situasional. Faktor sosial itu seperti status sosial, umur, jenis kelamin, kemampuan ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan faktor situasional yaitu meliputi siapa yang berbicara kepada siapa, di mana, mengenai apa, untuk apa, dan menggunakan bahasa apa. Sedangkan ketika bahasa itu digunakan oleh penutur laki-laki dan perempuan, pasti kita dapat mengenali atau membedakannya. Contohnya saja ketika di dalam keluarga atau
di kampus misalnya, ketika kita berbahasa kepada teman kita itu pasti menggunakan bahasa yang bagaimana. Sedangkan ketika kita berbahasa dengan dosen, kita pasti menggunakan bahasa yang bagaimana. Pasti teman-teman sudah mengerti. In this slide, talk about ciri-ciri bahasa dilihat dari perbedaan umur. Jadi di sini bahwa pemakaian bahasa yang ditutur atau yang dipakai oleh anak-anak, orang dewasa, dan juga oleh orang yang sudah lanjut usia pasti memiliki perbedaan. Contohnya saja, anak-anak itu lebih cenderung menggunakan bahasa yang relatif sederhana karena pastinya mereka kurang penguasaan kata-kata dan masih kurang bergaul dalam masyarakat. Beda halnya dengan orang dewasa tentunya. Atau anak remaja lebih cenderung pastinya menggunakan bahasa gaul, sedangkan berbeda dengan orang yang sudah lanjut usia. Jadi hal yang paling mendasari dari ciri bahasa tuturan kalau dilihat dari perbedaan umur seperti anak-anak, orang dewasa, dan orang tua adalah penggunaan bahasa yang dilihat dari segi kesantunan berbahasa. Jadi ketika seorang anak dan orang tua, seorang anak berbicara kepada orang tua pasti menggunakan bahasa yang lebih santun dibandingkan seorang anak berbicara kepada teman. Jadi di sini adalah relasi umur dengan perubahan bahasa. Pada umumnya, bahasa lisan sesama orang tua lebih banyak itu berisi tentang ajaran hidup. Sesama orang dewasa akan berkisah tentang persoalan hidup. Sedangkan bahasa lisan di kalangan remaja lebih banyak bersifat romantis atau persoalan yang sedang dihadapi. Seperti contohnya kalau kita misalnya perkuliahan, ujian, dan sebagainya. Sedangkan bahasa lisan pada anak-anak lebih banyak mengandung cerita tentang pengalaman dan kelucuan-kelucuan. Jadi pada penjelasan tadi bahwa umur juga menentukan perubahan bahasa. Karena bahasa yang digunakan baik dari kalangan anak-anak, remaja, dan para orang tua pastinya berbeda-beda. Pastilah ketika kita memperhatikan perbedaan pemakaian bahasa oleh orang dewasa, anak-anak, dan orang tua pastilah berbeda. Meskipun pemakaian bahasa tersebut tidak berpendidikan dan lingkungan pekerjaannya rendah, bahasa yang dipergunakan memperlihatkan kedewasaan. Jadi kesimpulan saya bahwa gender bukanlah suatu bentuk sosial yang sebenarnya, bukan juga bawaan sejak lahir, dan tidak dapat pula dikatakan sebagai ketentuan Tuhan yang memberikan. Jadi dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang kita hidupi di dalam bermasyarakat, ketentuan sosial dan budaya di tempat di mana kita berada. Dan teman-teman, selama nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat tidak berubah, maka kita tidak bisa mengadakan perubahan pemakaian bahasa dalam masyarakat.
Pastilah wanita dan pria memiliki karakteristik yang berbeda dan kemampuan pun berbeda. Dan faktor itu disebabkan oleh gerak anggota badan, ekspresi wajah, suara, intonasi, fonem sebagai ciri pembeda pendidikan, pekerjaan sosial, dan yang sudah disebutkan. Jadi teman-teman, di sini kesimpulan saya yang paling intinya yaitu bahasa kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan ini pasti berbeda. Pasti kita sadar kalau ketika seseorang berbahasa mengenai gender ini, pasti suara, intonasi, mimik atau ekspresi wajah, gerak anggota tubuh itu pasti berbeda perempuan dan laki-laki. Thank you for all of you, your attention to the material. I'm so sorry if saya minta maaf jika tutur katanya kurang baik, tidak berkenan. I'm so sorry. That's all. Thank you. If you have a question and then if you don't understand about this material, you can ask to me in WhatsApp group. So thank you.